Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Asyirk fil qadim wal hadis, syirik di masa lalu dan masa kini. Insyaallah pada malam hari ini akan kita kaji bersama tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Dan sebelumnya sudah kita kaji bersama kesyirikan yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Yang pertama pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua pada kaum Nabi Hud alaihi salam. Di mana inti kesyirikan pada kedua kaum Nabi yang mulia tadi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, adalah penyembahan terhadap berhala-berhala. Maka tidak diragukan lagi bahwa keberadaan berhala-berhala, patung-patung tadi, apalagi patung-patung tadi wujudnya adalah orang-orang saleh di antara mereka sebelumnya, ataupun orang-orang yang memiliki wibawa, harisma di tengah-tengah mereka, maka ini riskan mengundang atau mendatangkan kesyirikan. Suka ataupun tidak, cepat ataupun lama misalnya, wal-iyadzu billah. Dan perlunya kita mempelajari kesyirikan umat-umat terdahulu, selain sisi sejarah yang merupakan tambahan saja, yang penting adalah dari sisi akidahnya, supaya kita tidak meniru kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, di mana kesyirikan yang mereka lakukan mendatangkan azab, waliyadzu billah, azab yang tidak kecil. Seandainya umat ini pun tidak melakukan kesyirikan seperti itu, maka bukanlah kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mengamankan atau menghancurkan suatu kaum. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya,
maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka kecuali dengan dosa yang mereka lakukan. Kecuali dengan dosa yang mereka lakukan. Maka jangan sampai kita tercebur atau melakukan dosa-dosa sebagaimana umat terdahulu melakukannya. Kalaulah bukan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, maka tidak mustahil azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala juga timpakan di tengah-tengah kita, wal iyadu billah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ketiga tentang kesyirikan yang terjadi pada umat terdahulu adalah pada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Dan memang penyebutan kaum Nabi Saleh alaihi salam, yaitu kaum Samud, di dalam urutan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kaum Samud datangnya itu sesudah kaum Ad. Dan kisah Nabi Saleh alaihissalam juga disebutkan sesudah kisah Nabi Hud alaihissalam. Dalam semua tempat yang disebutkan padanya kedua kisah tadi. Di dalam surat Al-A'raf misalnya, urutannya juga seperti ini, yaitu Nuh dan Hud alaihissalam yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Dan subhanallah, ini sekedar untuk faidah saja. Kaum Ad dan juga kaum Samud disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, walaupun kaum yang boleh dikatakan cukup terkenal, kaum yang besar, yang memiliki kekuatan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr misalnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad. Dalam surat Al-Fajr mulai ayat 6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah tidak kamu perhatikan wahai Rasulullah, apa yang Rabbmu, apa yang Tuhanmu perbuat terhadap kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan Rabb. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, bukan kaifa fa'ala ilahuka atau kaifa fa'ala Allah bi'ad. Karena ini lebih menitik beratkan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bebas berbuat ma yasha, apa yang Allah kehendaki, termasuk mengazab mereka. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki dan juga memberikan rizki kepada mereka serta mengatur mereka. Kalau mereka tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Dan sebagian ulama mengatakan Iram adalah ibu kota kaum Ad. Ada yang mengatakan nenek moyang mereka. Dan tidak mustahil seandainya nenek moyang mereka dijadikan nama bagi ibu kota mereka misalnya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, di mana belum pernah dibangun suatu kota seperti itu.
di negeri-negeri ataupun tempat yang lainnya. Wa Samud, dan inilah Samud, yaitu kaum Nabi Saleh alaihi salam yang akan kita bahas insyaallah. Alladzina jabu sakhra bil wad, dan kaum Samud, maksudnya apakah tidak kau perhatikan wahai Rasulullah apa yang Allah perbuat terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, lembah ini yang terkenal dengan nama Al-Hijr nantinya, yang terletak di bagian utara Jazirah Arab antara Madinah dan Syam. Dan mereka memotong batu-batu gunung tadi untuk membangun gedung-gedung tempat tinggal mereka. Dan ada juga yang melubangi gunung-gunung untuk tempat tinggal mereka. Nah, kalau kita baru mengenal mungkin teknologi pengeboran gunung atau apa istilahnya, ya, gunung diterobos dibikin ya, jalan misalnya, maka kaum Samud telah membuatnya di masa lalu. Tapi kedua kaum ini tidak datang penyebutannya di dalam Taurat. Padahal Nabiullah Musa alaihissalam telah menyebutkan kepada kaumnya tentang kedua kaum tadi. Ini salah satu sebabnya adalah karena apa? Karena rasisme. Ya, rasisme. Karena kedua nabi yang mulia tadi, Hud dan Saleh alaihissalam, itu minal Arab, dari kalangan Arab. Ya, dari kalangan Arab, bukan dari Bani Israel. Bani Israel belum ada, jangankan Bani Israel. Ya. Jangankan keturunan Yakub alaihissalam, Israilnya belum ada, Yakub alaihissalam. Ayahnya Ishak juga belum ada. Ayahnya Ishak Ibrahim juga belum ada alaihissalatu wassalam. Karena memang ya, kaum Ad dan kaum Samud, kaum Ad kaumnya Nabi Hud alaihissalam dan kaum Samud kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, mereka itu ya, disebut dengan Al-Arab Al-Qudama, masyarakat Arab ya, yang dulu. Dan keberadaan mereka sudah tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Padahal mereka sudah Allah Subhanahu wa taala musnahkan, tapi sejarah mereka tidak dicantumkan di dalam Taurat ya, sekalipun. Ya mungkin seandainya dicantumkan mereka kalau mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kedua bangsa ataupun umat kaum yang kuat tadi, niscaya ada manfaat yang besar untuk mereka. Kaum Nabi Musa alaihissalam tidak lebih kuat dari kaum ya, Nabi Hud ataupun Nabi Saleh alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disebutkan bahwa rentetan ataupun urutan zaman ataupun masa disebutkannya Nabi adalah Nabi Nuh, kemudian Hud dan kemudian Saleh alaihissalam. Dan seperti itu pula lah yang disebutkan oleh Nabi Saleh alaihissalam sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 74. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna minal jibali buyuta. Di dalam surat Al-A'raf ayat 74. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, Al-A'raf ayat ya, 74 ya, bukan 47 ya. Al-A'raf ayat 74, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ini adalah ucapan Nabi Saleh alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan darinya. Dan ingatlah oleh kalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khulafa'a min ba'di 'ad,
sebagai pengganti-pengganti khalifah yang berkuasa sesudah kaum Ad. Jadi kaum Samud mengetahui cerita dan juga apa yang terjadi dan menimpa kaum Ad. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dan memberikan tempat bagi kalian ya, di muka bumi ini. Kalian dirikan istana-istana di atas tanah-tanahnya yang datar. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk kalian jadikan rumah. Fadhkuru ala Allah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian merajalela di muka bumi ini dengan ya, membuat kerusakan. Ya. Maka dalam ayat yang mulia tadi Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh Rasulnya Saleh alaihi salam untuk mengingatkan mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai kaum yang datang sesudah kaum ya, Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum Ad. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Bara'ah atau surat At-Taubah ayat 70. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum munafikin dan apa yang terjadi bagi para pendusta sebelum mereka. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Apakah belum datang kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka? Qaumi Nuh wa 'Ad wa Samud. Urutannya seperti itu. Ya, kaum Nuh, kemudian kaum Ad dan kaum Samud. Wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan. Demikian juga kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang insyaallah dibahas sesudah kaum Samud. Wa ashabi Madyan, dan juga ya para penghuni Madyan. Wal mu'tafikat. Atatuhum rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul telah mendatangi mereka bil bayyinat dengan bukti-bukti yang nyata. Fama kana Allahu liyadhlimahum, maka tidaklah Allah menzalimi mereka tatkala Allah mengazab mereka dengan sebab pengingkaran mereka atau tidak imannya mereka dengan dakwah ataupun risalah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tapi justru mereka sendirilah yang menzalimi ya, diri mereka sendiri. Dan dengan urutan seperti itu pula ya, yaitu kaum Nabi Nuh, Ad, Samud ataupun Ad dan Samud saja yang Allah sebutkan dalam beberapa surat yang lainnya, seperti dalam surat Hud sendiri, surat Al-Hijr, Asy-Syu'ara, dan juga surat Al-Qamar, yang mengisyaratkan bahwa kedua kaum tadi, kaum Ad dan Samud ya, mereka itu ya, berentetan dan juga masanya berdekatan, walaupun tidak bisa dipastikan berapa ya, lama masa antara mereka. Akan tetapi kaum Samud tidak mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi pada umat sebelumnya, yaitu kaum Ad. Padahal kaum Ad sudah ditimpa azab yang begitu berat, yang begitu besar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, siapakah kaum Samud itu? Ya. Samud adalah nama kabilah atau suku yang dinisbahkan kepada kakek mereka, yaitu Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ada 5 generasi ya, antara mereka dengan Nabi Nuh alaihissalam.
Ada yang mengatakan Samud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Ada juga yang mengatakan Samud bin Jasir bin Iram bin Sam bin Nuh. Semuanya lari kepada Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Yang jelas mereka adalah umat yang paling terdahulu sesudah kaum Ad yang Allah binasakan. Dan kaum Ad adalah kaum yang datang sesudah kaum Nabi Nuh. Kaum yang pertama kali Allah datangkan sesudah kaum Nabi Nuh, yang juga telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Dan ini yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah tatkala beliau menyebutkan ayat 31 dari surat Al-Mu'minun. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami ciptakan, kami tampilkan sesudah mereka qarnan akharin, masa kaum yang lain. Beliau mengatakan mereka itu adalah kaum Samud dan sebelumnya adalah kaum Ad. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhathum as-sayha bil haqq faja'alnahum ghusaa'a fa bu'dan lil qaumidh dhalimin thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 42. Mereka diazab dengan as-sayhah, guruh yang begitu kuat yang menghancurkan apa-apa yang ada pada mereka. Jadi tidak disyaratkan bahwa keberadaan atau tempat mereka itu di daerah Al-Hijr, sehingga kadang-kadang disebut dengan Ashabul Hijr, yaitu tempat antara Hijaz dengan Syam. Dan mereka telah mendustakan Rasul ataupun Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, yaitu Salih alaihi salam. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 80, "Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin." Dan sungguh ya para penghuni penduduk Al-Hijr, mereka telah mendustakan para rasul alaihi salam. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka melainkan hanya Salih alaihi salam saja. Karena memang ya, beriman kepada para nabi dan rasul itu harus seluruhnya, tidak boleh palah pilih. Tidak boleh separoh-separoh, apalagi cuma dengan satu nabi saja kemudian kufur dengan yang lainnya. Maka walaupun Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada ya kaum-kaum tadi hanya satu nabi saja, tapi Allah sebutkan mereka itu telah mendustakan para rasul. Seperti tadi diisyaratkan dalam surat Al-Hijr ayat 80, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan penduduk Hijr mereka telah mendustakan para rasul alaihi salam, padahal yang mereka dustakan hanyalah Salih alaihi salam, yang memang beliaulah yang Allah utus ke tengah-tengah mereka. Juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah tidak mengutus kepada mereka kecuali Nuh alaihi salam. Tapi Allah gambarkan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salam telah mendustakan para rasul. Demikian juga kaum Ad. Kadzabat Adunil mursalin. Dalam surat yang sama Asy-Syu'ara ayat 123. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Walaupun yang mereka dustakan hanya Hud alaihi salam. Sebab apa? Sebab kalau nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka,
Mereka dustakan, padahal yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka itu adalah dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan kaum mereka. Maka apalagi kalau yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka justru dari kaum ataupun bangsa dan umat yang lainnya, maka tentunya penolakannya akan lebih besar. Ya. Dan para nabi dan rasul alaihimussalam tadi, ya, mereka juga tidaklah mengajak kecuali kepada satu ajakan. Sehingga kalaupun nabi ataupun rasul yang diutus kepada mereka diganti dengan rasul yang lainnya, tidak akan rubah ajakannya, tidak akan rubah dakwahnya. Ini yang Allah isyaratkan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus ke setiap umat, ke setiap kaum rasula, seorang rasul. Kepada kaum Nabi Nuh dari kaum mereka sendiri, yaitu Nuh alaihissalam, walaupun tidak disebut nama kaumnya. Kepada kaum Ad, Allah utus saudara mereka, wa ila Adin akhahum Huda. Kemudian kepada kaum Samud, wa ila Samud akhahum Salihah, dan Allah utus kepada kaum Samud akhahum, saudara mereka Salihah, yaitu Salih alaihissalam. Ajakan dan seruan, ya, seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap umat tadi adalah apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Supaya mereka beribadah kepada Allah dan juga menjauhi taghut, yaitu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itulah taghut. Jadi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka pasti akan didustakan. Jadi walaupun yang mereka dustakan itu hanya satu nabi ataupun rasul saja, maka hakikatnya mereka telah mendustakan semua nabi ataupun rasul yang Allah Subhanahu wa taala, ya, utus ke setiap umat ini. Ya. Maka tidak aneh juga misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Karena hakikatnya mereka tidak hanya mendustakan satu nabi saja, mereka pun mendustakan nabi-nabi yang lainnya, baik yang diutus sebelumnya ataupun yang akan diutus sesudahnya. Dan lebih dari itu adalah pendustaan mereka terhadap yang mengutus para nabi dan rasul tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam masalah ibadah, sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nabi Nuh dan juga pada kaum Nabi Hud alaihi wassalam. Ashabul Hijr yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 80 ini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka adalah Samud. Mereka adalah kaum Samud yang telah mendustakan nabi mereka, yaitu Salih alaihi salam. Dan tadi telah diisyaratkan Hijr ini, ya, suatu tempat, ya, kaum Samud yang ada, ya, di antara Madinah dan Syam, dan sekarang disebut dengan Madain Salih atau kota Nabi Saleh alaihi salam, yang terletak di sebelah utara Madinah dan jauhnya dari Madinah kurang lebih 347 kilo. Dan dekat dari itu ada kota kecil yang disebut dengan Al-Ula ataupun Al-Ala. Dan tempat, ya, tinggal kaum Samud tadi berjarak 25 km dari, ya, Ala tadi. Dan yang terpenting adalah sebenarnya apa kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Samud. Apakah mereka juga melakukan, ya, peribadahan kepada berhala? Ya. Maka di sini al-muallif hafizallahu menyebutkan bahwa
kaum Samud juga seperti dua kaum sebelumnya. Mereka tajinu bi ibadatil asnam. Mereka beragama dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Walaupun di sini tidak disebutkan nama berhala-berhala yang mereka agungkan. Tidak sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan kaum Nabi Nuh ataupun kaum Nabi Hud alaihi wassalam. Mereka berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ubudiyah ataupun uluhiyah. Dan ini adalah kebiasaan perilaku para kufar, orang-orang kafir, khususnya dari kalangan wasaniyah, para penyembah berhala. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah-tanah mereka tanah yang subur, penuh dengan kebun-kebun yang banyak pohon-pohonnya, buah-buahan dan juga yang lainnya. Demikian juga mata air yang melimpah. Dan bangunan-bangunan mereka atau tempat tinggal mereka, rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang indah, dan istana-istana yang megah, yang tinggi. Dan mereka pada saat itu memang penguasa manusia dan penguasa di muka bumi. Maka sungguh ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah tadi. Mereka justru membuat kerusakan di muka bumi dan juga menjauh dari kebenaran dengan rasa congkak dan sombong. Dan mereka menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping kesyirikan besar yang mereka lakukan berupa penyembahan kepada berhala, ada juga bentuk kesyirikan yang mereka lakukan, yang datang penyebutannya dari kaum Nabi Saleh alaihi salam. Apa bentuk kesyirikan itu? Yaitu at-tatayyur atau at-tiyarah, merasa sial. Merasa sial. Merasa sial baik dengan yang dilihatnya, yang didengarnya, atau dengan hari-hari tertentu, dengan benda-benda tertentu, angka-angka tertentu ataupun yang lainnya. Dan at-tatayyur ini masih ada dan menghinggapi umat ini. Kita masih sering mendengar rasa tatayyur atau sial mereka dengan angka 13. Sehingga kita dengar istilah celaka 13. Dan masih kita dengar para pemborong ataupun para pemilik bangunan-bangunan tinggi yang lantainya mungkin lebih dari 20. Lantai 12 ada, 14 ada. 13-nya enggak ada, dilencat. Kalau itu terlalu kelihatan mencolok misalnya, dialihkan di kamar-kamar hotel ataupun bangunan ada kamar 1 sampai 12 ada, kamar 13-nya enggak ada. Diganti langsung 14. Merasa sial dengan angka 13. Padahal gaji ke-13 mereka tunggu-tunggu. Mereka enggak konsisten dengan angka 13 tadi. At-tatayyur ataupun at-tasya'um. Dan at-tatayyur yang mereka lakukan mungkin lebih bervariasi dengan masyarakat jahiliyah yang masih ditemui oleh Rasulullah SAW. Yang mana masyarakat jahiliyah melakukan tatayyur tadi tatkala mereka ingin bepergian ke suatu tempat, baik urusan bisnis ataupun yang lainnya, dengan menerbangkan burung.
Kalau burungnya terbang ke kanan, ya, mereka lanjutkan rencananya karena ini alamat atau pertanda baik. Tapi kalau burungnya terbangnya ke kiri, ya mereka merasa sial, sehingga mereka urungkan. Mereka tidak lakukan apa yang telah diniatkan tadi, apa yang telah direncanakan tadi. Jadi dia secara tidak langsung menggantungkan harapannya kepada seekor burung tadi yang hakikatnya makhluk yang sangat lemah. Kalau dia mau menyembelihnya, matilah burung tadi, tinggal dipanggang habis itu. Justru dia gantungkan harapannya kepada burung tadi. Maka secara tidak langsung dia telah menjadikan arah terbangnya burung tadi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah rububiyahnya, termasuk memberikan manfaat ataupun madarat. Ya. Mereka melakukan juga dengan apa? Dengan binatang yang lainnya, disebutkan dengan kijang yang mereka gunakan sebagai alat ataupun sarana untuk menguji atau mengetes keberuntungan ataupun kesialan mereka. Ya. Jadi menganggap sial suatu masalah yang kita dengar, yang kita lihat atau yang kita alami, itu sudah zamannya sudah sangat-sangat dulu. Ya. Sudah enggak zamannya sekarang ini. Ya, sudah enggak zamannya, apalagi menggantungkan harapan kita dengan patukan burung misalnya. Dengan hitungan bunyi cekek misalnya. Ya, sugi sama melarat aja. Kenapa enggak sugi terus gitu kan? Kalau sugi terus kan sugi dapatnya. At-tasya'um, ini merasa sial. Dan dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah mengulangi sabdanya ini 3 kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya, merasa sial itu adalah kesyirikan. Ya. Merasa sial itu adalah kesyirikan. Ya. Maka pantas kalau at-tiyarah ataupun at-tatayyur wa tasya'um termasuk dianggap bagian dari kesyirikan, karena mereka meyakini bahwa apa-apa yang mereka gunakan sebagai sarana untuk menguji keberuntungan ataupun kesialan mereka, bisa mendatangkan manfaat untuk mereka, ataupun mencegah, menolak bahaya yang akan menimpa mereka. Kok ada yang ramai lagi ya? Di mana ya? Kayaknya ada yang ramai selain di sini. Ya. Merasa sial tadi dengan apapun yang dilihatnya, yang didengarnya, atau dengan hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang membuat sial. Ya. Dengan keyakinan mereka itu tadi, maka mereka telah menyekutukan, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masalah jalbul manafi', mendatangkan manfaat, atau daf'ul mafasid, menghilangkan atau menolak mafsadat ataupun madarat. Dan penyebutan at-tatayyur dari kaum Nabi Saleh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala hikayatkan di dalam surat An-Naml ayat 47. Surat An-Naml ayat 47. Tapi untuk kesempurnaan minimalnya kisah ini harus dibaca beberapa ayat sebelumnya. Kita mulai dari ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna ila samuda akhahum salihah." Dan sungguh telah kami utus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Salih alaihi salam.
Ani'budullah, dan beliau mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Allah. Fa idahum fariqan yahtasimun. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Golongan yang beriman dan golongan yang mengingkari dakwah ataupun ajakan Nabi Salih alaihi salam. Qala ya qaumi lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Maka Nabi Salih alaihissalam berkata, hai kaumku, mengapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kalian minta kebaikan? Hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapat rahmat, bukan justru menantang Nabi Salih alaihissalam untuk mendatangkan madarat ataupun azab atas mereka. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Mereka kaumnya dari kelompok yang mengingkari dakwah Nabi Salih alaihissalam, mereka menjawab, ittayyarna bika wa biman ma'ak. Kami mendapat nasib yang malang, nasib yang sial disebabkan olehmu dan juga orang-orang yang mengikutimu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya Salih alaihissalam untuk mengatakan kepada mereka, qala ta'irukum indallah. Nabi Salih alaihissalam berkata, nasib kalian ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah kami sebagai penyebab kemalangan ataupun kesusahan kalian. Bal antum qaumun tuftanun. Justru kalian adalah kaum yang sedang diuji. Jadi dalam ayat yang mulia tadi, salah satu bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Salih alaihissalam, kaum Samud, di samping peribadahan kepada berhala, mereka juga kaum yang terkenal dengan melakukan tatayur. Bahkan menganggap hal yang seharusnya merupakan karunia terbesar untuk mereka, yaitu diutusnya seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Salih alaihissalam. Justru mereka menganggap Nabi Salih alaihissalam dan para pengikutnya adalah sebab kemalangan mereka, ataupun sebab apa? Sebab kesialan mereka. Inilah salah satu kesyirikan mereka. Menganggap ada sesuatu yang membuat mereka ditimpa kesialan ataupun keberuntungan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Plus kesyirikan mereka terhadap peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka yang bergelimang dengan kesyirikan tadi saudara mereka sendiri dari kaum mereka sendiri, yaitu Salih alaihissalam, dengan sebagian nasab yang disebutkan tadi. Salih bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Nuh, ataupun nasab yang sedikit berbeda. Maka sebagaimana ajakan seruan para nabi alaihi wassalam sebagaimana tadi yang telah diisyaratkan dalam surat An-Nahl, ani'budullah wajtanibut taghut, dan penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah salah satu bentuk penyembahan kepada taghut, dan inilah yang Nabiullah Salih alaihissalam larang kaumnya untuk melakukannya, yaitu peribadahan kepada berhala. Dan Nabiullah Salih alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada dalam surat Hud yang insyaallah akan dibacakan sesudah dikumandangkan adzan salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disebutkan bahwa tatkala terjadi kesyirikan di tengah-tengah kaum Nabi Salih alaihi salam, maka Allah utus ke tengah-tengah mereka saudara mereka sendiri, yaitu Salih alaihi salam, yang melarang mereka untuk melakukan peribadahan kepada berhala-berhala dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 61, "Wa ila samuda akhahum salihah." Dan kepada kaum Samud, ya, kami utus kepada mereka saudara mereka yaitu Salih alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullah. Dan beliau berkata, wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Huwa ansha'akum minal ard. Dialah yang telah menciptakan kalian dari bumi. Wasta'marakum fiha, dan dialah yang telah menjadikan kalian orang-orang yang memakmurkan bumi dengan kegiatan-kegiatan kalian di atasnya. Fastaghfiru, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Tuhanku dekat dan juga mengijab atau mengabulkan doa-doa. Itu yang Nabiullah Saleh perintahkan kepada mereka untuk istighfar, meminta ampunan dan juga bertaubat, bukan menantang untuk mendatangkan azab. Dan tadi telah diisyaratkan dalam surat An-Naml ayat 45, "Walaqad arsalna ila samuda akhahum salihah." Dan sungguh telah kami utus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Salih alaihi salam. Ani'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Fa idzahum fariqan yahtasimun. Tapi tiba-tiba mereka terpecah menjadi dua kelompok. Dan ya, para pembesar kaumnya secara khusus, maka sebagaimana kebiasaan para pembesar suatu kaum, ya, di zaman apapun dan juga di tempat manapun, mereka mendustakan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka. Dan juga mereka menganggap aneh dengan ajakan atau seruan Nabi Salih alaihi salam yang melarang mereka untuk beribadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka warisi turun temurun dari ayah dan kakek ataupun nenek moyang mereka. Dan ini yang Allah isyaratkan di dalam surat Hud ayat 62. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Dan mereka kaum Samud berkata, wahai Salih, sesungguhnya kamu seorang yang diharapkan sebelum ini, sebelum kau mengajak kami untuk meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah kamu larang kami untuk beribadah, untuk menyembah apa-apa yang telah diibadahi oleh ayah-ayah kami, oleh nenek moyang kami? Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan terhadap apa yang kami diajak olehmu kepadanya. Bahkan mereka menuduh ajakan Nabi Salih alaihi salam adalah ajakan orang-orang yang sedang terkena sihir. Ini yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 185. Qalu innama anta minal musahharin. Dan mereka kaum Nabi Salih alaihissalam mengatakan sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang terkena sihir.
Wa ma anta illa basyarum misluna, dan kamu juga tidak lain melainkan manusia seperti kita. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya, telah melebihkannya dari mereka semua dengan menjadikan beliau adalah rasul ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta illa basyarum misluna, dan bukanlah kamu melainkan manusia seperti kami. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin, dan sesungguhnya kami benar-benar mengira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Wa asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Inilah tantangan mereka. Inilah tantangan mereka kepada Nabi Saleh alaihi salam. Fa asqit alaina kisafan minas sama, maka turunkanlah kepada kami gumpalan-gumpalan dari langit. In kunta minas sadiqin, seandainya kau termasuk orang-orang yang benar. Ya. Dan para nabi ataupun rasul yang Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan mukjizat. Maka di antara mukjizat, ya, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam adalah naqah, seekor unta. Ya. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Dan kami berikan kepada, ya, kaum Samud mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, yaitu seekor unta. Ya. Tapi justru mereka menzalimi, ya, ya, unta tadi. Ya. Kalau kita dengar istilahnya di Jawa, jangankan unta, kambing, kucingnya Pak Kiai saja itu dihormati banget sama orang-orang. Tapi mereka justru kaum yang benar-benar ya biadab. Mukjizat Nabiullah Saleh alaihi salam yang berupa naqah, unta tadi, mereka bunuh. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Fa'aqarun naqah wa atau an amri rabbihim. Maka mereka, ya, menyembelih, membunuh, ya, naqah ataupun unta yang merupakan mukjizat bagi Nabi Saleh alaihi salam. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka pun melampaui perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka juga mengucapkan, dan ini juga tantangan mereka, ya Saleh, itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Hai Saleh, datangkan dengan apa yang kamu janjikan kepada kami, itu berupa azab. In kunta minal mursalin, kalau kamu benar-benar orang-orang yang diutus. Dan juga dalam surat Asy-Syams yang sering kita dengar, ya, dua ayat yang terakhir, fakadzabuhu fa'aqaruha, maka kaum Samud mendustakan Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dan mereka pun, ya, membunuh unta tadi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka semua terkena, ya, azab tadi. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut dengan akibat yang Allah, ya, berlakukan kepada mereka. Walaupun mereka kaum yang kuat, Allah Subhanahu wa taala aqwa minhum. Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari mereka, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi, yang maha kuat. Dan benar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengintai kaum Saleh tadi untuk mendatangkan azab kepada mereka, yang mana mereka tidak akan bisa menghindar dari azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Falamma jaa amruna najjayna Saliha walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumidz. Maka tatkala telah datang keputusan kami, yaitu penurunan atau pendatangan azab, najjayna Saliha walladzina amanu ma'ah, maka kami selamatkan Saleh alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman kepadanya, birahmatin minna, dengan rahmat, ya, kasih sayang dari kami. Wa min khizyi yaumidz, dan mereka juga Allah selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Rabbmu,
maha kuat dan juga maha perkasa. Wa akhadha alladhina zalamu sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan Allah azab orang-orang yang zalim di antara mereka dengan guntur yang memekakkan telinga mereka dan juga membinasakan mereka, maka mereka pun bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Ka'allam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum. Ketahuilah sesungguhnya kaum Samud telah kufur kepada Rabb mereka. Ala bu'dal li Samud. Maka kecelakaanlah bagi kaum Samud, wal iyadu billah. Ya. Dan juga dalam surat Al-Haqqah, fa amma Samudu, adapun kaum Samud, fa uhliku bittaghiyah, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan azab yang berat. Maka dengan ini, dengan apa yang mereka lakukan, ya, kaum Samud telah mencatat nama mereka, termasuk di antara daftar nama kaum-kaum yang musyrik dari kalangan Bani Adam. Mereka nodai, ya, lembaran sejarah mereka dengan kezaliman dan juga kesyirikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah syirik ini yang telah membinasakan umat-umat yang kuat yang telah lalu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.